Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang oleh pertolongannya kita boleh berada sampai sekarang. Secara kalender gerejawi, hari ini disebut dengan Minggu Estomihi, di mana kita sudah memasuki minggu ketiga masa-masa mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah beribadah kepadanya. Mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Marilah mengawali ibadah ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Oh
kita mendengar hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia akan berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya, engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Demikianlah hukum Taurat untuk kita. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu,
Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membaca secara responsoria. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpukan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara iman-imannya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sujud, dunia patut memandungkan Yesus Kristus itu Tuhan, bangsa-bangsa bertelut. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nas khotbah dari firman Tuhan kepada kita hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 21. Saya bacakan beginilah firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bila kita flashback ke masa kecil dahulu, tentu kita senang mendengar cerita-cerita yang dikategorikan sebagai dongeng. Cerita dongeng itu sering membuat kita takjub. Dikisahkan ada tokoh yang kemampuannya sangat luar biasa dan mencengangkan, melebihi dari umat manusia secara keseluruhan. Atau ada peristiwa-peristiwa spektakuler yang mengagumkan. Namun seiring dengan pertambahan usia dan juga pola berpikir, akhirnya kita menyimpulkan bahwa cerita-cerita itu hanyalah untuk meninabobokan kita saat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian di zaman dahulu yang aneh-aneh. Dongeng dalam bahasa Yunani, mutos atau mitos, dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tetapi bersifat dibuat-buat, yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar
di mana dinilai ada sesuatu yang bermanfaat atau ada pesan moral melalui cerita tersebut. Kata dongeng ini lebih mengarah kepada cerita bohong, fiksi, mitos, rekaan, dusta. Saudara-saudaraku, sadar atau tidak, nyatanya tidak sedikit agama-agama di dunia ini yang dilatar belakangi oleh cerita-cerita dongeng. Dan sering sekali cerita-cerita dongeng itu menjadi bumbu penikmat, termasuk dalam upaya penyebaran serta menambah jumlah penganut agama itu. Hal inilah juga yang disampaikan dikala kekristenan dan gereja-gereja mulai berkembang pada mulanya. Iman kekristenan dituduh sebagai iman mitos yang didasarkan pada dongeng. Tuduhan ini disampaikan serta disebarkan oleh mereka-mereka yang tidak menghendaki perkembangan kekristenan. Di antaranya dari para filosof, guru-guru palsu dan nabi-nabi sesat yang berusaha menjauhkan umat Allah dari kebenaran yang sejati. Padahal para rasul Kristus seperti Paulus dan Petrus dalam tulisan-tulisannya di Perjanjian Baru sering memperingatkan orang-orang Kristen tentang bahayanya cerita-cerita bohong atau dongeng, karena cerita-cerita tersebut tidak didasarkan atas fakta, tetapi merupakan khayalan manusia. Dan cerita-cerita dongeng bahkan ada pengaruhnya dari ajaran kekafiran dan mistik yang bisa membuat umat Allah menyimpang dari kebenaran Allah. Dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Petrus menegaskan bahwa iman kekristenan tidaklah didasarkan pada cerita-cerita dongeng seperti dituduhkan guru-guru sesat dan nabi-nabi palsu itu. Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil adalah Tuhan dan juru selamat yang sungguh-sungguh nyata hadir dalam kehidupan umat manusia. Yesus Kristus bukanlah seperti tokoh ajaib yang ada dalam cerita dongeng. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus bukanlah karangan ilusi yang mencengangkan semata. Perjalanan hidup Yesus Kristus adalah suatu fakta sejarah dalam peradaban kehidupan di dunia ini. Dan semua hal tentang Yesus Kristus adalah berita tentang kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah. Itu bukanlah cerita yang enak saja didengar oleh telinga. Maka melalui nas ini Rasul Petrus menyebut dirinya sebagai saksi sejarah atau saksi hidup yang melihat secara langsung apa yang dialami sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus bersaksi tentang peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus naik ke suatu gunung yang tinggi atau gunung yang kudus, dan di sana bertemu serta berdialog dengan Nabi Musa maupun Nabi Elia, dua orang tokoh besar dalam keagamaan Yahudi. Petrus bersama kedua orang murid lainnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri peristiwa itu, bahkan mendengar suara yang keluar dari surga, dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan Yesus memperlihatkan kemuliaannya sebagai anak Allah oleh karena pancaran kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak kita peroleh dan jadikan sebagai bekal kerohanian kita dari nas khotbah ini? Pertama, Kristus adalah kebenaran sejati dari Allah. Rancangan keselamatan dari Allah telah dimulai sejak dahulu kala. Umat manusia dengan berbagai cara berusaha mengambil hati Allah, seperti memberi persembahan serta melakukan perbuatan-perbuatan baik, dengan maksud supaya kepadanya diberikan oleh Allah keselamatan maupun berkat-berkatnya. Namun semua upaya manusia itu gagal.
Sebab pada dasarnya manusia telah berdosa. Sehingga akibatnya manusia lebih sering melanggar hukum-hukum Allah. Ketidakmampuan umat manusia melepaskan dirinya dari dosa telah membuka pintu hati Allah untuk menunjukkan belas kasihannya kepada manusia. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dunia ini untuk merealisasikan belas kasihannya. Di dalam Kristus Allah sungguh-sungguh berkarya memberikan keselamatan itu kepada umat manusia. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Di dalam Kristus Allah nyata bekerja dengan sempurna mewujudkan rancangan keselamatan itu. Itu bukanlah cerita dongeng, tapi itu adalah fakta yang nyata dikerjakan Yesus Kristus. Karena itu tidaklah sia-sia iman kita kepadanya. Sebab dengan demikian janji keselamatan kepada kita adalah jaminan dari Allah sendiri. Ini berarti marilah kita berpegang teguh pada kebenaran iman yang dilandaskan pada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Yang kedua, Kristus menyatakan kemuliaannya sebagai anak Allah. Dalam nas ini Rasul Petrus menyatakan bahwa ialah salah seorang saksi yang hidup bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Allah terpancar dengan jelas melalui Yesus. Dan peristiwa ini disebut dengan transfigurasi Yesus. Pada saat itu juga Allah meneguhkan kembali misinya kepada Yesus Kristus untuk membawa keselamatan kepada umat Allah. Tetapi saudaraku, sesungguhnya kemuliaan Allah tidak hanya terjadi pada peristiwa transfigurasi di salah satu gunung itu. Semakin nyata kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus terlihat tatkala Yesus Kristus dengan setia menjalani pengorbanannya di kayu salib, di mana ia dipermuliakan oleh Allah. Salib adalah bukti dari kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ketika Kristus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib, salah seorang prajurit yang menyalibkannya berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Tidak hanya berhenti sampai di situ. Pada hari ketiga setelah kematiannya, ia dibangkitkan dari kuburan. Ia menang atas kuasa dosa. Sehingga seperti topik minggu ini, Kristus adalah Raja kemuliaan. Sebab ia telah mengalahkan maut dan iblis. Kemuliaan itulah yang kelak diberikannya kepada kita sebagai anak-anak dan pengikutnya. Yang ketiga, Rasul Petrus adalah salah seorang teladan iman dalam bersaksi. Sebab ia tidak takut dan gentar menghadapi para guru sesat dan nabi palsu, juga pihak-pihak yang membenci kekristenan. Kebenaran Allah dengan sangat jelas telah dilihat dan diterimanya. Karena itu ia berani bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati dan Raja yang penuh kemuliaan dari Allah. Walau sesungguhnya ia sendiri diambang bahaya atau risiko kehilangan nyawa dengan kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Tetapi bagi Petrus, kebenaran yang bersumber dari Allah harus tetap disuarakan dan ditegakkan. Sebab kebenaran Allah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Saudaraku, kalau kita merenung tentang keberadaan kita kini, yang tentu tidaklah mengalami kesulitan atau tantangan yang seberat yang dialami Rasul Paulus maupun rasul-rasul lainnya. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita bersaksi tentang kebenaran Allah yang telah kita terima
dalam Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Adakah kita berani meneladani Petrus dan para rasul lainnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan anak Allah, juru selamat dunia ini? Melalui firman Tuhan ini kita terpanggil menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kebenaran Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk beriman kepada Yesus Kristus sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Di dalam Yesus Kristus juga Engkau mempermuliakan kami yang menerima kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Kristuslah juru selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Karena itu kepadanya lah kami berserah diri di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa ya Allah untuk warga jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga. Engkau berkati, berilah damai sejahtera. Biarlah Kristus hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kasih-Mu. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit tak putus-putusnya kami memohonkan. Tuhanlah yang memberkati seluruh pengobatan mereka, sehingga kesembuhan dan kesehatan mereka pulih. Dan mereka menjalani kehidupannya dalam sukacita bersama keluarganya. Dan juga bisa bersekutu dengan intim kepada Tuhan Allah. Seluruh pelayanan kami di dunia ini, melalui gereja-Mu tolonglah kami, supaya semakin tersiar kabar tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Semakin banyak orang yang mendekatkan diri kepadamu, yang percaya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pelayan di Gereja HKBP Resort Tanjung Priok, baik majelis jemaat, baik para pemusik, song leader, dan terlebih dari Priok Kreatif, menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudaraku, salam sehat, Horas. Kasih itu setia, kasih itu tidak cemburu, kasih itu rela berkorbannya seperti di Galatia. Ya hari kasih sayang ya, ibarat kayak salah orang ngasih coklat lah misalnya kayak ke orang yang disuka sama ini. Dan punya pacar? Di dalam pertemanan itu perlu adanya, kalau menurut aku ya, perlu adanya hal-hal positif yang kalian dapat.